Anak ini mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan. Tapi saat guru menyadari sepatu lusuh yang dipakainya, ia menyadari anak itu berasal dari keluarga miskin. Maka guru mengalihkan pandangan dan memilih murid lain yang mengenakan sepatu kulit. Memang benar anak ini adalah yang paling miskin di kelas. Keluarganya tinggal di penampungan. Makan malam mereka hanyalah satu burger kecil, itu pun dipotong ibunya menjadi 5 bagian. Jelas saja porsi itu terlalu sedikit bagi anak itu. Ia menghabiskannya dengan cepat. Karena kelaparan, malam harinya ia tak bisa tidur. Dan saat jam makan siang, penderitaannya semakin bertambah. Beberapa temannya makan roti, yang lain menikmati buah. Sementara ia hanya bisa menelan ludah sambil melihat mereka menikmati makanan. Saat itu, seorang temannya menyadari pandangan lapar dari anak itu. Ia mulai mengejeknya. Tapi anak itu diam tak berani membalas. Temannya itu bahkan melemparkan sepotong ayam goreng ke sebelah tempat sampah. Silahkan makan, dasar anak miskin. Katanya, dihina seperti itu, anak itu pun marah. Ia maju dan memukul anak itu hingga tersungkur ke tanah. Namun ia sadar bahwa dirinya telah membuat masalah besar. Dalam ketakutan, ia kabur dari sekolah dan tak pernah kembali. Bertahun-tahun kemudian, ia tumbuh menjadi petinju amatir. Tapi ia tak punya teknik bertinju. Semua pukulannya berhasil dihindari lawannya, yang membuatnya dijatuhkan lawan yang lebih kecil. Semua orang tertawa terbahak-bahak, ia sangat marah, lalu memukul samsak seberat 200 kg hingga terpental. Aksi itu justru menarik perhatian seorang pelatih. Ia melihat potensi tersembunyi dalam diri pria itu, dan memutuskan untuk melatihnya secara pribadi. Mereka mulai berlatih dengan serius. Pria itu melatih kelincahan kakinya dengan lompat tali, dan memukul bola kecil untuk meningkatkan kecepatan serta kekuatan pukulannya. Saat ia kembali naik ring, ia menjatuhkan lawannya hanya dengan satu pukulan. Ia pun bermimpi menjadi juara tinju dunia. Pelatihnya hanya tersenyum, tapi tak ada yang menyangka berkat kekuatan alaminya setahun kemudian ia menjadi petinju profesional. Ia memenangkan 36 pertandingan berturut-turut dan benar-benar menjadi juara tinju dunia. Namun suatu hari, ia melihat seorang pria bernama Ali mengejeknya. Pria itu sangat marah. Berhadapan dengan orang bermulut tajam, ia pun menantang Ali. Namun saat pertandingan, Ali terus menguras energinya dengan gerakan kaki yang lincah. Hingga pada ronde ke-8, Ali memanfaatkan kesempatan dan menjatuhkannya. Sejak itu, pria itu dilanda depresi. Dalam sebuah pertandingan, ia tiba-tiba pingsan. Saat sadar, ia berkata melihat Tuhan dan merasa seperti dilahirkan kembali. Sejak saat itu, hidupnya berubah total. Keesokan harinya ia dibaptis di sungai, mengucapkan selamat tinggal pada dunia tinju profesional, dan menjadi seorang pendeta. Bertahun-tahun berlalu, kini ia adalah seorang paman bertubuh besar yang penuh damai. Ini adalah kisah nyata dari salah satu petinju kelas berat yang hebat bernama George Foreman.